Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa bernama Aidum Sefi Kurnia. Di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional. Yang pertama yaitu jurnalnya berjudul Factor Affecting Teaching and Learning of Mathematics in the Undergraduate Mathematics Student, a case study at the University of Education, Winemba. Latar belakang masalah yang pertama yaitu matematika merupakan konsep yang berkembang yang memanfaatkan bahasa dan keterampilan khusus untuk memodalkan, menganalisis, dan menafsirkan dunia. Namun dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan pengajaran matematika, di mana hal tersebut membuat prestasi siswa mengalami kondisi mengecewakan, khususnya di tingkat sarjana di perguruan tinggi. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar matematika pada mahasiswa program sarjana Universitas Pendidikan Winemba di Departemen Pendidikan Matematika. Selanjutnya yaitu metode penelitian menggunakan desain kualitatif, yaitu studi kasus. Populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa sarjana dari Departemen Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Winemba atau UAV dan guru matematika di sekolah menengah atas di Agona West Municipal di wilayah Tengah Ghana. Nah, pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Untuk hasil penelitiannya, yaitu peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat 5 kategori faktor yang mempengaruhi belajar mengajar matematika di tingkat sarjana. Faktor-faktornya yaitu faktor pedagogis, faktor konseptual, faktor teknologi, faktor permodelan, dan faktor individu. Adapun faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pedagogis. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Understanding Science Teaching Effectiveness, Examining How Science-Specific and Generic Instructional Practice Relate to Student Achievement in Secondary Science Classroom. Adapun latar belakang masalahnya yaitu menciptakan kondisi untuk keterlibatan intelektual siswa yang bermakna dan ketat di kelas sains sangat penting dan menantang bagi guru. Guru sains membuat banyak keputusan pedagogis dan terlibat dalam berbagai praktik instruksional setiap hari, yang semuanya berpotensi memengaruhi peluang siswa untuk belajar secara positif atau negatif. Tujuan dari penelitian yaitu memahami peluang siswa untuk belajar praktik instruksional guru, untuk lebih memahami hubungan antara praktik pengajaran yang efektif, baik praktik khusus mata pelajaran maupun generik dan prestasi siswa. Selanjutnya, metode penelitian yaitu sampelnya adalah semua guru dalam proyek MNT yang secara sukarela berpartisipasi dan ditempatkan di salah satu dari 6 distrik sekolah perkotaan yang sebagian besar di seluruh Amerika Serikat, yaitu sekitar 99 guru biologi sekunder yang diuji dalam praktik pembelajaran menggunakan regresi. Untuk hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa guru IPA menengah memiliki lingkungan kelas yang dikelola dengan baik dan memberikan kesempatan kepada siswanya untuk terlibat dalam IRE yang diarahkan siswa lebih mungkin untuk meningkatkan hasil siswa karena ditentukan oleh ukuran nilai tambah guru. Temuan ini menunjukkan bahwa memperhatikan aspek generik dan subjek khusus dari praktik pembelajaran guru sains adalah aspek yang penting. Untuk jurnal yang ketiga yaitu Core Skill for Effective Science Communication, a Teaching Research for Undergraduate Science Education. Untuk latar belakang masalah yaitu komunikasi sains adalah bidang yang beragam dan transdisipliner dan diajarkan paling efektif ketika keterampilan yang terlibat disesuaikan dengan konteks pendidikan tertentu. Kebutuhan untuk memberikan definisi muncul karena sifat bidang yang luas dan transdisipliner dan variasi yang ada dalam literatur, yang sering menghasilkan definisi dan standar yang saling bertentangan. Konflik-konflik ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang cara terbaik untuk mengajarkan komunikasi sains. Tujuan penelitiannya yaitu mengeksplorasi keterampilan apa untuk komunikasi yang efektif dengan audiens non-muslimah
ilmiah yang harus diajarkan di alam Bachelor of Science Australia. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode campuran dengan menggunakan metode DLP dan survei. Untuk teknik analisisnya menggunakan statistik deskriptif dengan data kuantitatif. Hasil penelitiannya yaitu sumber pengajaran berbasis bukti dalam 12 keterampilan inti untuk komunikasi sains yang efektif mencerminkan teori dan praktik saat ini. Dan juga terdapat elemen-elemen yang diturunkan secara teoritis umum untuk komunikasi sains yang efektif di seluruh bidang sains, komunikasi, pendidikan, dan komunikasi sains. Elemen-elemen ini selaras erat dengan keterampilan yang disorot oleh praktisi ahli dari masing-masing bidang itu, sebagai hal yang penting untuk sains yang sukses dalam komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.